warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya, Dewi Lestari, dan juga dua teman saya, yaitu Mirza Anggara dan juga Azura Kalista, akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal salah satu dari sistem operasi, yaitu Windows Server, menggunakan VirtualBox. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai Windows Server. Nah, jadi Windows Server merupakan sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation untuk mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan juga komunikasi. Nah, sedikit dari sejarah Windows Server, bahwa Windows Server 2003 merupakan suksesor dari sistem operasi sebelumnya, yaitu Windows 2000 yang dirilis pada bulan April 2003. Nah, fitur yang tersedia merupakan pengembangan dari sistem operasi sebelumnya, serta menggandeng beberapa fitur yang sama dengan Microsoft XP. Pada tahun 2005, Microsoft merilis edisi penerus dari sistem operasi ini, yaitu Windows Server 2003 R2. Dibandingkan dengan versi standarnya, Windows Server 2003 R2 didukung oleh teknologi clustering dan dilengkapi dengan non-uniform memory access dan 8-way systematic multiprocessing. Nah, kelebihan dari Windows Server ini yang pertama yaitu mudah digunakan, kemudian mendukung bahasa ASP dan NET. Windows Server mendukung bahasa pemrograman ASP dan NET yang memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi web yang kuat dan juga dinamis. Kemudian yang ketiga mendukung virtualisasi, dan yang keempat, dukungan terhadap aplikasi. Windows Server mendukung berbagai aplikasi bisnis dan perangkat lunak seperti Microsoft Exchange, SQL Server, dan juga SharePoint. Nah, di antara kelebihan tersebut, Windows Server juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama biaya lisensi yang mahal, kemudian keterbatasan keamanan, dan juga ketergantungan pada hardware. Nah, Windows Server ini memerlukan hardware yang kuat dan canggih untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hal ini dapat membatasi kemampuan Windows Server dalam menjalankan tugas-tugas dan hardware yang lebih tua atau dengan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya teman saya akan mendeklarasikan bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows Server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang VirtualBox, bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara mendownloadnya. Pertama, pengertian VirtualBox sendiri adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan dalam sistem operasi utama. Sebagai contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang pada komputernya, maka seseorang tersebut perlu menjalankan operasi lain yang diinginkan dalam Microsoft Windows tersebut. Nah, maka solusinya adalah menggunakan VirtualBox. VirtualBox sendiri bisa menjalankan OS tanpa menimpa OS yang sudah ada pada komputer tersebut. Begitu. Nah, setelah itu bagaimana cara mendownload VirtualBox? Saya mendownload VirtualBox melalui web resminya yaitu virtualbox.org. Untuk mendownloadnya, di sini ada tombol download VirtualBox 7.0 yang merupakan versi terbaru dari VirtualBox sendiri. Setelah diklik, jika kita menggunakan Windows, maka Windows host yang akan kita download. Nah, tampilan setelah di-download adalah seperti ini. Bagaimana cara menginstalnya? Pertama, kita double klik saja untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, maka welcome to Oracle VM VirtualBox 7.0.10 Setup Wizard. Nah, kita next saja. Next. Yes, ini proses with install now. Mari kita install. Untuk bagian ini kita tunggu saja, tidak ada yang perlu di otak-atik lagi. Ini kita klik finish saja. Setelah itu, aplikasi sudah berhasil terbuka. Baik, setelah tadi memperagakan bagaimana cara mendownload, menginstal, dan sedikit pengertian dari VirtualBox, di sini saya akan mencoba menjalankan Windows Server di VirtualBox tersebut. Sebelumnya, untuk mendownload Windows Server, di sini saya mengunjungi situs web resmi dari Microsoft, yaitu www.microsoft.com. Di sini saya menggunakan ISO download 64-bit edition dari United States atau English. Setelah di-download, bentuk filenya akan berupa seperti ini, server eval x64FRE NUS dengan tipe file ISO. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Untuk menambahkan OS baru, di sini kita mengklik new. Name-nya kita masukkan Windows Server. Nah, untuk lokasinya bisa kita pilih lokasi yang diinginkan supaya tidak terlalu penuh pada bagian penyimpanan. Saya memilih lokal disk E, Microsoft Server, select folder.
Setelah ini kita memilih versi Windows yang akan kita install. Di sini saya menggunakan Windows Server 2022. Next. Untuk base memorinya saya menggunakan 4096 MB atau sekitar 4 GB. Next. Di sini di next saja. Ini untuk summary yang sudah dipilih tadi di awal, sudah dikumpulkan di sini semua informasi yang sudah kita pilih. Kemudian kita klik finish saja. Sebelum masuk ke Windows Server, kita harus memasuki setting dahulu. Masuk ke sistem, dicek di prosesor. Untuk CPU-nya dinaikkan ke 4. Kemudian masuk ke storage, empty, dan memilih file yang sudah di-download tadi, yaitu dengan tipe file ISO. Klik OK. Kemudian kita coba run dengan start. Baik, kita tunggu saja. Baik, begini tampilannya jika sudah di-run, namun masih membutuhkan beberapa sedikit proses untuk masuk ke bagian desktopnya. Pada bagian ini yang perlu diatur, ini untuk mengatur bahasa, tapi di sini saya menggunakan bahasa Inggris supaya lebih mudah dipahami dalam settingnya. Untuk time currency format, untuk format waktunya saya menggunakan Indonesia. Dan untuk keyboard input metodenya masih tetap menggunakan US. Next, install now. Nah, di sini saya menggunakan desktop experience supaya nanti tampilan desktopnya langsung muncul dan bisa digunakan. Ini dicentang saja dan pastikan sudah membaca lisensinya. Next. Saya menggunakan custom saja dan langsung di next. Nah, di sini hanya perlu menunggu untuk instalasinya. Tidak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Dan untuk di sini tunggu sampai 100%. Nah, untuk instalasinya sudah selesai. Mari kita tunggu sedikit lagi untuk masuk ke bagian desktopnya. Nah, di sini sebelum masuk ke bagian desktop, kita disuruh untuk mengatur password dan username-nya sudah tidak bisa diubah karena sudah ditentukan dari Windows servernya sendiri. Untuk passwordnya,
Masukkan re-enter password dengan password yang sama seperti di atasnya. Nah, untuk membuka ini, kita tidak bisa menggunakan langsung memencet Alt Ctrl Delete dikarenakan itu akan berpengaruh pada OS yang kita gunakan sekarang di luar VirtualBox-nya. Untuk itu, kita masukkan input, keyboard, kemudian insert Ctrl Alt Delete. Nah, untuk sandinya kita masukkan tadi sandi yang sudah dibuat. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan dari VirtualBox untuk menggunakan OS yang ingin kita coba sebelum kita mengaplikasikannya pada laptop yang kita gunakan, pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, untuk fitur-fitur dari Windows Server sendiri sudah bisa diakses sepenuhnya, seperti halnya OS jika mendownload OS Windows Server dan diterapkan langsung pada komputer kita tanpa menggunakan VirtualBox. Windows Server sendiri lebih digunakan untuk manajemen server. Bawaan dari Windows Server memiliki server manager, Windows PowerShell, Windows PowerShell ISE, Windows administratif, task manager, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan server. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari penggunaan Windows Server kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.